Kalau dampak langsung konflik Ukraina dan Rusia bagi Indonesia nih kira-kira apa nih Mbak Dina? Terutama sektor ekonomi mungkin ya. Iya, dampaknya harga barang ya, harga minyak bumi, harga gas, tentu energi ya yang penting buat kita karena kita juga net importer nih. Sekarang mau nggak mau harus kita antisipasi ke depan harga-harga produk seperti itu akan naik. Terus yang kedua, kalau ini berkepanjangan dan memang resesi terjadi makin buruk di Uni Eropa, di negara-negara Eropa, berarti ekspor kita ke sana itu bisa jadi turun. Demikian pula Rusia, kalau sampai dia berubah prioritas ya, harus ada deployment yang lebih besar, mau nggak mau ada konsekuensi logisnya juga di sisi ekonomi, mereka akan mengurangi impor dari kita gitu. Itu salah satu dampaknya. Baik Mbak Dina, terakhir ada analisa yang mengatakan jika seandainya perang pecah antara NATO di satu sisi Amerika dan Rusia, maka Cina akan memanfaatkan kesempatan itu untuk semakin berpetualang di Laut Cina Selatan. Bahkan ada yang berspekulasi itu akan dimanfaatkan Cina untuk melakukan serbuan ke Taiwan. Anda melihatnya bagaimana peluang ini kira-kira? Kalau Cina yang menginisiasi, saya kira tidak. Kecuali memang ada narasi yang sama seperti kejadian tempo hari ya. Narasinya begitu kuat memojokkan Rusia, sehingga Putin yang statusnya kan bukan sekedar pimpinan negara ya, tapi dia udah strongman of Russia. Dia udah menjadi bagian dari identitas Rusia ya, yang merasa dia harus mempertahankan dirinya di dalam konteks pertarungan global ini. Jadi Cina tidak punya keinginan, tidak punya, saya kira strateginya dia sama sekali bukan untuk membuka konflik besar yang pada akhirnya akan nembak kakinya sendiri, karena tujuannya Cina itu memperkuat sebesar-besarnya dan belum selesai nih agenda dia di bidang ekonomi untuk jauh lebih kuat lagi. Jadi kalau timingnya sekarang sepertinya enggak, tapi challenge-nya di sini adalah kalau kemudian narasi yang muncul sudah mulai mengutak-utik daerah-daerah yang atau isu yang begitu penting buat China. Tapi itu pun saya rasa Cina akan hati-hati sekali, nggak berusaha terlalu reaktif ya, nggak berusaha untuk terlalu reaktif. Kalau kita lihat di PBB misalnya, Cina pun berusaha untuk menahan jangan sampai ada resolusi apapun di PBB yang memaksa Cina untuk berpihak pada atau anti terhadap Rusia. Di situ dia udah ngitung betul tuh kalau sampai dia salah langkah, next target bisa jadi China. Jadi tipis ya, it's a very fine line gitu. Jalan yang sedang di ini begitu rentan sebenarnya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang sampai berusaha memprovokasi Cina ya, karena ya resikonya besar sekali sebenarnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.